Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini Bapak presentasikan untuk proses pembuatan program di Mastercam. Kebetulan di sini job yang mau kita buat di sini adalah job bubut ya. Oke, bentuknya seperti ini. Oke, dari gambar yang ada kita akan buat langkah-langkahnya. Di sini panjang keseluruhan 50, kemudian untuk materialnya 25. Kemudian material yang akan kita gunakan yaitu materialnya diameter 32. Oke, kita langsung mulai. Yang pertama, oke, kita buka Mastercam. Ya, ini setelah dibuka bentuknya seperti ini Mastercam. Kemudian ketik F9 untuk mengeluarkan garis koordinat ya. Oke. Jadi kalau koordinatnya awal dibuka koordinat itu tidak ada, maka kita keluarkan menggunakan F9. Oke, kemudian setelah itu berikutnya kita gunakan line ya. Ini ada line, kita tarik garis samping di sini untuk kita buat panjang keseluruhan terlebih dahulu. Di sini untuk panjang keseluruhan yaitu ada 50. Oke, maka kita masukkan panjang keseluruhannya adalah 50. Kita kecilkan. Oke. Kemudian setelah panjang keseluruhan, kemudian kita buat tinggi keseluruhan dulu. Tinggi keseluruhan di sini, ingat karena kita mau membuat gambar bubut ya, maka untuk diameter kita bagi dua semua, karena yang mau kita gambar itu cukup separuh ya, jadi tidak semua kita buat, cuman separuh saja yang kita buat, maka semua ukuran diameter kita bagi dua. Oke, jadi di sini kalau diameternya ada 25, maka 25 kita bagi dua. Oke, kita buat line lagi. Oke, dari sini naik ke atas. Oke, 25 kita bagi dua, 25 per 2 atau 12,5 ya. Oke, masukkan. Kemudian setelah ini kita akan membuat garis tegaknya dulu. Semua garis tegak kita buat. Jadi nanti garis yang ini akan kita copy ya dengan jarak 12, 3, 3, 5, 12 sama 15. Jadi semua garis tegak kita buat dulu. Oke, caranya yaitu dengan cara offset. Di sini Bapak mainkan menggunakan offset. Jadi gunakan offset yang ada di sini ya, klik offset sini. Kemudian kita offset yang pertama tadi. Kita ingat ya, 12, 3, 3, 5, 12, 15. Oke. 12 offset, garis yang ini kita klik sebelah sini. Kemudian kita tambah. Kemudian 3. Kita tambah lagi, 3 lagi. Kemudian kita tambah lagi. Oke, kita lihat lagi kalau lupa. 5, 12, 15. Oke. Kita tambah 5. Kita tambah lagi 12. Oke, kita tambah lagi 15. Oke, untuk garis tegak semua sudah selesai. Sekarang kita tinggal garis yang lurus. Garis lurus kita copy ke atas. Jadi garis tegak sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah selesai. Sekarang garis yang lurus. Garis yang lurus ada 1, 2, 3. Pokoknya semua diameter yang ada di sini kalian bagi dua, masukkan. Oke, mulai dari diameter 7 bagi 2, 13 bagi 2, 19 bagi 2, 23 bagi 2, 25 bagi 2. Oke, mulai dari 7, 13, 19. Oke, kita tambah 7, kita bagi 2. Oke, kemudian tambah lagi ya, 13 bagi 2. Oke, tambah lagi 19 bagi 2, tambah lagi 23 bagi 2, kemudian tambah lagi 25 bagi 2. Oke, selesai. Nah, setelah selesai, garis tegak sudah terbuat, garis lurus sudah terbuat. Sekarang kita mau tarik garis ya, atau garis yang tidak dipakai kita hapus.
Oke, di sini garis yang tidak dipakai kita buat garis dari sini. Kita untuk menghapusnya kita gunakan trim. Oke, klik trim. Kemudian di sini divide atau delete-nya kita hidupkan. Oke. Kemudian kita klik yang nggak dipakai. Ini nggak dipakai. Oke. Karena kita butuh cuman ini aja. Kemudian setelah ini ingat sebelah sini udah dapat ya. Kemudian kita tarik garis ke atas untuk yang sebelah sini. Kita gunakan line. Oke. Kita gunakan line dari sini sampai ke sini. Oke. Kemudian ini ke sini. Oke, kalau kita lihat lagi ini lurus ke sini ya. Kemudian ini naik. Oke, dari sini naik. Oke. Kita buat line lagi. Dari sini naik. Kemudian ini naik lagi ke atas. Oke, dari sini lanjut naik ke sini. Selesai. Baru garis yang tidak dipakai kita hapus, gunakan trim. Oke, ini nggak dipakai. Semua garis yang tidak dipakai kita hapus. Oke. Selesai. Bagian dalam juga sama, dihapus juga. Jangan sampai lupa. Bagian dalam kita hapus. Selesai. Terakhir, untuk gambar bagian ujung itu ada chamfer. Kita buat chamfer, kita buat chamfer satu aja lah. Oke, kita gunakan ini ada simbol radius, tapi kita klik panah ke bawahnya untuk mengganti ke chamfer. Oke, kita pindah ke chamfer. Kita masukkan chamfernya chamfer 1. Oke, klik garis yang lurus, kemudian klik garis yang tegak. Oke, selesai. Untuk gambar finish sampai di sini. Lanjut kita gunakan mesin, kita pilih mesin yang mau digunakan. Karena kita mau pakai mesin bubut, maka kita pilih yang lead. Kemudian kita pilih yang default. Oke. Masuk sampai di sini, klik propertiesnya. Klik stock setup-nya untuk masukkan materialnya. Oke, di sini ada dua nanti yang mau kita pilih, yaitu properties 1 dengan properties yang kedua. Properties yang bagian atas itu untuk material, properties yang kedua itu untuk caknya. Kita pilih yang properties pertama dulu. Oke, ini untuk menentukan materialnya. Di sini minta OD, out diameter atau diameter luar. Diameter luar yang benda kerja sebelum dimakan atau benda kerja yang mau kalian gunakan ukurannya. Contoh di sini Bapak gunakan yang ukuran 32. Oke, kalau panjang abaikan saja, yang penting lebih dari benda kerja yang mau kita makan. Oke, clear? Kemudian yang berikutnya properties yang kedua, ini untuk menentukan caknya. Oke, untuk menentukan cak kita pilih yang make form to point ya. Kita kecilin. Nah, ini materialnya. Ini benda kerja yang mau dibuat. Nah, caknya kita buat di belakangnya, belakang dari benda kerja. Mau besar boleh, mau kecil juga nggak apa-apa. Oke. Karena sebatas cak saja. Selesai. Kemudian kita checklist. Kemudian checklist lagi, selesai. Cak sudah, benda kerja sudah, gambar sudah. Sekarang kita tentukan toolpad-nya. Toolpad atau pemakanannya. Kita gunakan rock ya, checklist. Nah, di sini pemakanannya kita mulai dari chamfer. Mulai makannya. Kita klik garis di chamfernya ini. Ya. Klik garis chamfernya ini. Kliknya agak ke bawah. Jangan ke atas, agak ke bawah biar anak panahnya ke atas. Oke, kita klik agak ke bawah. Kemudian itu awalannya. Finishnya sampai di mana? Finishnya sampai di garis yang akhir. Klik. Jadi nanti perjalanannya seperti itu. Oke, checklist. Selesai. Kemudian kita tentukan pisaunya. Pisau yang kita gunakan. Pisau roughing atau pisau finishing. Kalau Bapak tengok tadi yang terpasang di sana pisau finishing. Oke, kita pilih OD finishing. Kemudian toolnya, tool numbernya sesuaikan di mesin sana. Tadi kalau tidak salah dipasang di tool 1 ya. Oke, maka ini kita buat tool 1. Ini juga sama tool 1. Ini milimeter per menit, RPM. Jangan lupa feed rate-nya kita gunakan mesin Siemens ya, maka kita buat 0,1 milimeter per menit. Oke, kemudian plug feed rate-nya abaikan saja. Kita langsung ke spindle speed-nya. Spindle speed kita bikin 1000. Oke. RPM ya, jangan sampai lupa di sini. Oke, RPM. Coolant kita on kan. Oke, selesai. Setelah dari sini hanya itu aja yang dirubah
Ya, kemudian masuk ke rock parameter. Rock parameter yang pertama di sini depth of cut. Berapa sih kedalaman pemakanannya? Oke, ini kita buat 0,5 saja. 0,5 pemakanannya. Kemudian minimum of cut-nya abaikan. Stock setup. Nah, di sini mau dikasih stok atau tidak? Oke, kalau mau ngasih stok atau tidak itu tergantung dari bentuk benda kerja yang mau kita bubut. Kalau benda kerja yang mau kita bubut ada tirus seperti ini, kemiringan, itu alangkah bagusnya dikasih stock setup supaya nanti bagian tirusnya ini bisa halus. Oke, maka kita kasih stock setupnya, kita kasih sisa 0,2 lah, nggak apa-apa. Oke, ini kita cuman syaratnya kalau di sini kasih stock maka harus kasih finishing. Karena apa? Untuk membuang yang 0,2 tadi. Oke, maka untuk finishingnya kita hidupkan semi finish yang ada di sini. Checklist semi finishnya, klik. Kemudian di sini kita masukkan sekali pemakanan, kedalaman pemakanannya yaitu 0,2. Stoknya kita nolkan, ya, karena udah finish, udah terakhir. Oke, selesai. Kemudian terakhir di sini ada disable atau use. Di sini kita ganti dengan use. Ya, fungsinya yaitu di sini masih ada sisa. Kalau kita gunakan use, maka dia makannya ngikutin aturan tadi yaitu 0,5 makan. Tapi kalau use-nya ini kita lupa tidak rubah menjadi disable, maka sisa yang sebanyak ini dia tidak anggap nggak ada. Maka nanti makannya langsung dimakan habis di sini. Maka ini jangan lupa untuk use wajib dihidupkan. Oke, selesai checklist. Oke, proses pemakanannya. Oke, coba kita animasikan. Oke, kita miringkan, kita kecilkan. Oke, kita hidupkan, kita lambatin sebentar. Hidup. Oke, ini proses pemakanannya. Oke, jadi makan 0,5. Oke, terakhir finishing, selesai. Kemudian berikutnya setelah selesai proses pemakanan, berikutnya kita ambil programnya yang mau dibawa ke mesin. Kita klik G1 yang ada di sini, ya, G1, checklist langsung. Untuk program langsung kita masukkan ke flash disk saja. Oke, kita pindah langsung ke flash disk. Oke, kita pindah ke flash disk. Oke, kita taruh sini ya. Kita kasih file name-nya. Contoh kita kasih nama masing-masing boleh ya. Oke, kasih nama masing-masing. Checklist. Oke, kita tunggu bentar. Oke, ya ini program yang nanti akan kita bawa ke mesin. Cuman karena mesin kita menggunakan mesin Siemens, maka program ini harus kita edit terlebih dahulu. Karena ada beberapa program yang tidak dibaca oleh mesin. Ini harus kita edit, yang perlu kita hapus dari atas sampai ke bawah. Ini diganti dengan T1 ya. M6. Oke. Kemudian G97 dia nggak kenal, maka kita delete. G54 dia juga nggak paham. G98 juga dihapus. Selesai. Itu yang dirubah bagian atas. Sekarang masuk ke bagian paling bawah. Oke. Yang paling bawah G28 U0 V0 W0 kita hapus menjadi G75 Z